Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Recording in progress. Yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh pegawai LPMP Provinsi Jawa Timur yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah bahwa kita hari ini Senin tanggal 21 Februari 2022 kembali dapat melaksanakan kegiatan pagi. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama mendengarkan kumandang lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu dalam posisi duduk siap dan meletakkan tangan kanan. Terima kasih Mas Aam. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan yang dalam hal ini diwakili oleh Korkom PNS dan Koordinator pada Pak Wahyu Hari dan Pak Amir. Silakan. Monggo Pak Wahyu Hari. Oke, terima kasih Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini suaranya dari penyamaan persepsi masuk. Karena sekarang ada kegiatan penyamaan persepsi beberapa teman BB dan ada juga dari tambahan dari Bu Agustin ini masuk di terkait dengan narasumber PA. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Rizky, Bapak Rustam, Kasubag LPMP Jawa Timur, dan juga Bapak Ibu, teman-teman pejabat fungsional, dan kepada seluruh pegawai LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillah, sebelumnya malah kita berikan syukur alhamdulillah bahwasanya kita semuanya sampai pada hari ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan selalu dicurahkan pada kita semuanya. Dan kepada teman-teman kita yang masih diberi
ujian terkait sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Bapak Ibu, pada pagi tadi kalau tidak salah info bahwa kita di Surabaya ini juga semakin banyak ya, semakin banyak dan sudah meningkat levelnya. Kalau salah level 4 untuk Surabaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami berharap kita semua semoga selalu terjaga kesehatan kita. Mohon prokes selalu dijaga Bapak Ibu. Dan walaupun bahwa untuk yang kali ini Omikron tidak terlalu misalnya tidak terlalu seperti yang sebelumnya, tapi tetap harapannya ini juga menjadi perhatian kita untuk selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan kita ini berarti tidak hanya kepada kita yang kita jaga, tapi keluarga kita juga, kepada teman-teman kita semuanya, teman-teman di kantor, teman-teman di masyarakat semuanya. Tentunya menjaga ini adalah tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk lingkungan kita semuanya. Semoga sekali lagi kita selalu terjaga dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya ini, dan juga kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang bisa hadir di mengikuti kegiatan apel pagi hari ini. Semoga nanti materi apel pagi ini bisa memberikan makna, bisa memberikan masukan, bisa memberikan tambahan wawasan, tentunya nanti bisa meningkatkan diri kita, juga meningkatkan kinerja di lembaga kita. Amin. Bapak Ibu, nanti untuk pada acara apel pagi ini sebenarnya ini adalah fokusnya adalah terkait dengan ini WBBM. Kemarin kami berdua mendapatkan surat tugas cukup mendadak pada Bapak Ibu, dan akhirnya kita terlambat, yaitu saya dan Pak Amir ini untuk menghadiri ini workshop terkait dengan penyusunan rencana kerja WBBM oleh BOE. Jadi ini sebenarnya kegiatan internal dari BOE, hanya kita Bapak Ibu LPMP ini diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama di BOE. Jadi kesempatan ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa bagi kita, kesempatan yang sangat baik untuk kita belajar, karena di BOE ini sekaligus pembina kita, ya, pembina terkait untuk upaya menuju ke WBBM. Ini sebenarnya sudah penunjukan, ini sebenarnya sudah mulai di tahun kemarin Bapak Ibu. Dan sekali lagi kita sangat berterima kasih terhadap hal itu. Jadi nanti kami insya Allah nanti akan saya menyampaikan terlebih dahulu, mungkin nanti dari Pak Amir akan menyempurnakan. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, saya sedikit akan mengulas ini terkait dengan hasil penilaian kita yang terkait dengan WBBM kita yang tahun kemarin. Bapak Ibu, sudah diketahui bahwa kita kemarin kita sebenarnya kurang sedikit Bapak Ibu. Jadi WBBM kita alhamdulillah, jadi walaupun apapun kondisinya kita tetap alhamdulillah bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin. Dalam kira-kira juga cukup lumayan bagus kalau kita lihat dengan hasil kita, dan juga kita lihat dengan instansi-instansi lain atau santer-santer lain, kita juga cukup lumayan bagus. Kita di nomor 2 kalau nggak salah itu hasil penilaian kita. Jadi WBBM itu adalah nilainya adalah 85 minimal, dan kita adalah 83,3 berapa itu. Nah ini tentunya ini sangat sebenarnya ini sudah kita sudah kurang sedikit sekali, dan kita hanya sedikit saja kurang sedikit saja untuk bisa meraih WBBM. Dan tentunya ini menjadikan tantangan kita Bapak Ibu. Tantangan kita untuk untuk meningkatkan lagi dari hasil yang kita peroleh sebelumnya. Jadi kita 83,34. Nah ini ya Bu. Jadi kita kurang sedikit, kurang tidak sampai 2 poin. Ini sebenarnya kita sudah ambil WBBM. Untuk diinformasikan kepada Bapak Ibu bahwa hasil penilaian kemarin itu ada 2 sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi ada yang kita usulkan dari Kemendikbud itu Bapak Ibu,
itu sekitar ada 93 satker yang diusulkan ke Kemenpan untuk dinilai. Dari 93 satker ini yang lolos ini ada 17 satker. Dari 17 satker itu ternyata adalah WPK semua. Jadi dari 93 yang diusulkan, yang lolos ada 17. 17 itu adalah 17 unit yang WPK yang lolos. Yang WBM tidak ada. Jadi dari 93 itu 86 untuk WPK, 7 unit yang menuju WBM. Yang lolos 17 untuk yang WPK. Yang WBM masih belum. Dari penilaian itu Bapak Ibu, yang tidak lolos itu ada 2 kategori. Jadi ada kategori yang memenuhi, ya. Sebenarnya ada 3, Bapak Ibu, ada 3 kategori. Jadi ada kategori yang terkait dengan hasil seleksi administrasi. Ini insya Allah dari 93 semuanya lolos untuk hasil seleksi administrasi. Berikutnya adalah ada unit yang tidak lolos, dalam arti tidak memenuhi kriteria survei. Jadi setelah administrasi selesai, masuk ke tingkat berikutnya adalah survei. Kriteria survei. Ini ada 24 unit yang kemarin tidak lolos dari 93 itu. Kalau di survei tidak lolos, otomatis tidak dilanjut pada penilaian atau evaluasi. Jadi setelah survei, pemenuhan kriteria survei, maka dilanjut lagi bagi yang lolos, yaitu penilaian untuk evaluasi atau penilaian. Ini di kita LPMP ini yang tidak lolos sudah nyampe pada penilaian. Jadi dari hasil penilaian itu tadi yang kita sampaikan, kita nilainya dari 83,37 ya, kita kurang sedikit gitu ya. Jadi 1,6 berapa itu. Jadi cukup bagus Bapak Ibu, hanya kita sedikit mungkin bisa meningkatkan dari kita, insya Allah kita bisa memenuhinya. Kita lihat Bapak Ibu dari hasil di LPMP di Jawa Timur kemarin yang BBM yang diajukan adalah 2 ya. Jadi dari BW PAUD, tetangga kita, teman kita, dan juga kita sendiri LPMP Jawa Timur. Dua-duanya belum bisa lolos BBM. Hanya bedanya kalau di PAUD ini tidak lolosnya mulai dari survei Bapak Ibu. Jadi di PAUD teman kita di survei sudah tidak lolos Bapak Ibu. Kita di sini sudah bisa lolos dan lanjut kepada penilaian. Jadi di PAUD tidak sampai ke penilaian seperti yang tahun kemarin yang kita alami, kita juga tidak lolos di survei. Yang tahun ini PAUD yang tidak lolos di survei. Dan itu Bapak Ibu, dari kita Bapak Ibu, kita dari penilai itu apa sih yang kurangnya? Nah, ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Ada 3 hal sebenarnya yang belum terpenuhi dari kita. Nanti yang kita bahas, kita coba yang pertama ya Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Temuan yang kemarin yaitu adalah ini Bapak Ibu, penanaman nilai zona integritas di unit kerja kita ini masih perlu diinternalisasi hingga ke level individu. Nah di sini Bu, di sini ada disampaikan masih perlu diinternalisasi. Jadi internalisasi yang terjadi di kita ini masih kurang, pada intinya begitu. Sudah dilakukan, tapi masih kurang, belum banyak menyentuh kepada level individu. Ini diharapkan bahwa kalau sudah ke BBM ini sudah harusnya sudah menyentuh sampai ke level individu Bapak Ibu. Nah ini mengapa kita belum? Nah ini tentunya upaya-upaya ini harus kita mulai dari kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Nah, ini tentunya Bapak Ibu harus memahami apa sih zona integritas yang ada di dalam lembaga kita ini Bapak Ibu. Dan ini harusnya tidak hanya dari pimpinan Bapak Ibu yang
selalu menyampaikan atau tim yang terbentuk saja, tentunya semuanya harapannya ini punya kepedulian, punya harapan ke kita. Jadi kalau kita lihat di sini ada ZI, WBK, WWM, ZI, WBK, ZI artinya kan zona integritas. Apa sih yang dimaksud dengan zona integritas ini? Ya harapannya bahwa lembaga mulai dari pimpinan, jajarannya sampai yang di bawah, sampai level individu, ini punya komitmen Bapak Ibu. Punya komitmen tentang apa? Punya komitmen untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi yang WBK. Punya komitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi ini. Jadi komitmen ini tidak hanya pimpinan, tidak hanya tim yang terbentuk saja, tentunya adalah semuanya. Dan bagaimana untuk mewujudkan komitmen kita? Ya kita harapannya ya saling mengingatkan. Tapi harapan kita Bapak Ibu semuanya yang hadir dan semuanya teman-teman kita di pegawai LPMP ini tumbuh komitmen dalam diri masing-masing. Mulailah dari diri sendiri Bapak Ibu. Masih menerapkan suatu kurikulum uji coba kepada sekolah-sekolah tidak. Namun kami ya, jadi memang komitmen ini harapannya tertumbuh Bapak Ibu mulai dari diri kita masing-masing. Jadi masing-masing supaya bisa berkomitmen. Berkomitmen artinya apa? Punya empati, punya kepedulian. Mungkin dari lembaga sudah melakukan, misalnya dengan memberikan slogan-slogan, sudah memberikan ini menyebarluaskan dengan pamflet, dengan banner, di mana-mana sudah ada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah tahu, oh kita itu sudah WBK. Saya yakin tahu. Hanya saja tingkat komitmennya ini yang belum semuanya sampai ke individu. Banyak yang masih menyerahkan saja. Ini ada tanggung jawab dari pimpinan maupun tim-tim yang terbentuk. Ya, sebenarnya ini harus tanggung jawab kita semua Bapak Ibu. Bagaimana wujud dari kepedulian kita? Nah, kalau kita peduli Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu saya yakin juga tidak semuanya paham apa sih ZI itu, apa sih WBK itu, apa sih WBBM itu, apa sih manfaat dari adanya WBK, kenapa ada perlu WBM? Saya yakin tidak semuanya memahaminya. Kalau Bapak Ibu sudah tumbuh komitmen, tentunya Bapak Ibu akan ada tingkat kepedulian. Artinya apa kalau tingkat peduli? Ya, tentunya Bapak Ibu akan pengen tahu lebih dalam. Tidak hanya sekedar menunggu diberitahu, tapi ada proaktif di situ Bapak Ibu. Ada ini Bapak Ibu pengen tahu lebih banyak apa sih sebenarnya ZI itu yang dimaksud, apa sih WBK itu. Jadi mungkin ketika banyak hal yang di slogan-slogan atau banner-banner atau ketika beberapa waktu diberikan sosialisasi itu belum tentu semua bisa diterima atau belum tentu bisa memahami apa yang dimaksud. Nah, tentunya ketika saat itu kalau Bapak Ibu sudah tumbuh komitmen, tumbuh rasa peduli, nah, kalau belum paham tentunya silahkan Bapak Ibu bisa bertanya. Nah, bertanya ini kepada siapa? Ya tentunya mungkin bisa dimulai dari bertanya kepada teman-temannya, bertanya kepada kalau ditanya kepada temannya apa nggak tahu, ya tanya teman yang lain. Kalau nggak tahu juga, ya tanya ke mungkin ada yang tim di situ. Tentunya harapannya tim juga harapannya bisa tahu. Kok nggak tahu? Nah ini tentunya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama bisa belajar serta mandiri. Bisa dilihat dari dengan file-file yang telah diberikan. Saya yakin tim-tim sudah punya file-file banyak ya. Nanti kalau tidak punya ya bisa tanya ke sekretariat. Itu ada BS2, ada Mas Hoki dan lain-lain. Nanti bisa tanya file-filenya, bisa baca, bisa tanya kepada tim sekretariat. Nah, di situ itulah kalau Bapak Ibu sudah punya kepedulian di situ, akhirnya
bersama-sama, kita membangun. Oh ternyata kalau BPK enaknya seperti ini. Oh kalau BPK itu maksudnya seperti ini. Oh BBM itu seperti ini. Itu Bapak Ibu. Kalau BPK BBM, nah ini Bapak Ibu sedikit mengulas. BPK itu adalah predikat. BBM juga sama predikat. Apa sih yang dimaksud dengan predikat? Predikat yang disematkan kepada lembaga. Predikat yang diberikan kepada lembaga atau instansi. Predikat apa Bapak Ibu? Predikat kalau yang BPK ada predikat, ada lembaga instansi yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi yang telah memenuhi sebagian gitu ya, perbaikan terhadap ini pemberian atau perwujudan dari pemerintah yang benar-benar bersih dan akuntabel dan bisa memberikan layanan yang terbaik atau layanan prima istilahnya, dengan berbagai ini ada aspek-aspek atau komponen pengungkit. Nah, itu melalui itu diperbaiki. Bagaimana dengan BBM? Sama, BBM juga predikatnya lebih baik lagi, lebih di atasnya BPK. Predikat yang disematkan juga kepada lembaga atau satuan kerja yang bisa memberikan apa? Layanan, bisa memberikan sebagian besar kriteria dan besar kriteria perbaikan ini benar sudah diperbaiki, sudah diwujudkan pemerintah yang bersih, yang akuntabel, yang memberikan pelayanan terbaik. Apa perbedaannya? Tentunya harusnya berbeda, Bapak Ibu. Baik instansi yang belum WBK, instansi yang sudah WBK, instansi yang sudah WBM, harusnya berbeda. Kenapa Bapak Ibu mungkin merasa kok tidak berbeda? Nah ini, mari kita bangun bersama-sama. Inilah kata kuncinya Bapak Ibu. Kalau masa belum, nggak ada perbedaan, ya mari sekarang. Itu Bapak Ibu. Apa sih yang maksud dengan predikat? Ya ini kalau kita Bapak Ibu kita saya contohkan ya, seperti di sekolah akreditasi kan sebenarnya sama, predikat. Akreditasi sekolah yang belum terakreditasi dengan sekolah yang terakreditasi C, sekolah yang terakreditasi B, sekolah yang terakreditasi A, tentunya harusnya berbeda. Bapak Ibu saya yakin sudah bisa merasakan ketika masuk sekolah yang belum terakreditasi atau terakreditasi C dibandingkan dengan sekolah yang terakreditasi A, harusnya juga berbeda. BPK, WBM juga begitu Bapak Ibu. Yang instansi yang belum WBK dengan yang sudah WBK harusnya berbeda. Yang sudah WBM harusnya juga sudah berbeda. Bapak Ibu bisa merasakan ketika masuk sekolah, misalnya sekolah yang masih terakreditasi C dengan sekolah yang terakreditasi A kan berbeda banyak, mulai dari sarprasnya, mulai dari layanannya, bagaimana proses pembelajarannya, harusnya berbeda. Jadi kita juga begitu, bagaimana proses layanan kita, bagaimana proses kinerja kita, juga sama Bapak Ibu. Kok misalnya Bapak Ibu merasa kok belum, yakin mari. Itu mari katakannya mari kita bersama-sama untuk mewujudkan itu semuanya. Ya itu Bapak Ibu terkait dari hasil penilaian. Nah ini tanggung jawab siapa Bapak Ibu terkait dengan internalisasi ini masih perlu ditingkatkan. Ya tanggung jawab kita semua Bapak Ibu. Semuanya, baik pimpinan, baik tim sebenarnya hanya membantu Bapak Ibu, bukan artinya diserahkan ke tim, itu tidak. Tim itu hanya membantu, mendorong, membantu untuk mewujudkan, menampung aspirasi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Sebenarnya itu tim itu, bukan tim itu yang bertanggung jawab, bukan. Ya semuanya yang ada di lembaga kita semua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, semoga ini sedikit nanti bisa memberikan semangat pada kita semuanya. Nanti kita akan menjadi ini bersemangat untuk mewujudkan BBM. Ya kita berharap dengan meningkat BBM ini ada perubahan, ada perbedaan yang lebih baik yang kita rasakan, ya Bu ya. Ada manfaat untuk kalau kita sudah dari BBM nantinya, baik langsung maupun tidak
langsung. Ya. Itu Bapak Ibu, tentunya nanti kita ada langkah-langkah selanjutnya setelah ini Bapak Ibu. Apa saja langkah-langkahnya ya nanti kita bantu untuk merumuskan dengan tim. Nah, semoga nanti langkah-langkah berikutnya nanti ada langkah nyata, langkah nyata untuk bisa kita wujudkan. Berikutnya adalah ini terkait dengan informasi ketika saya dengan Pak Amir ini ya. Bapak Ibu, sebenarnya kita mulai tahun kemarin itu sudah ada istilahnya dari pusat Biro Tanah itu mengharapkan dari kementerian bahwa supaya untuk percepatan bahwa lembaga-lembaga kita, lembaga di kementerian kan disebut ini untuk segera bisa mendapatkan predikat BPM ini perlu ada pendampingan. Jadi mulai tahun kemarin itu Bapak Ibu itu sudah ada program pendampingan ke seluruh satker Kemdikbud, dan itu dibagi per wilayah ya, per wilayah Jawa Timur sendiri, Jawa Tengah sendiri, dan seterusnya. Jadi buat per wilayah. Di kita Bapak Ibu kita juga sudah buatkan per wilayah. Jadi harapannya Bapak Ibu dengan adanya pendampingan ini ada duplikasi praktek baik yang sudah diperoleh. Jadi pendamping itu adalah yang mereka yang sudah mendapatkan predikat BPK dan BBM, dan yang didampingi adalah satker yang belum, sehingga ada upaya mendampingi atau ada upaya memberikan inspirasi atau ada upaya dari yang didampingi ini bisa mencontoh atau menduplikasi praktek baik dari unit kerja yang sudah mempunyai BPK BBM. Jadi harapannya praktek baik ini nanti bisa menginspirasi kepada satker-satker yang belum mendapatkannya. Jadi dari kemarin Bapak Ibu, kalau yang tahun lalu pendamping yang ada di Jawa Timur itu 3 kalau tahun lalu Bapak Ibu, yaitu BOE, karena BOE sudah BPM maka BOE sudah sebagai koordinator. Nah, sebagai koordinator yang akan mendampingi, membantu satker-satker yang belum mencapai BPK, termasuk yang belum mencapai BPM. Terus pendamping anggotanya itu adalah kita, karena kita sudah BPK, dan juga PAUD ya, dari PAUD. Ini juga akan mendampingi. Ini tahun lalu. Yang tahun sekarang Bapak Ibu, ini jumlah yang kita dampingi tahun sekarang itu ada sekitar 21 satker, cukup banyak itu ya. Jadi seperti kemarin kita kan dibagi berapa satker, teman-teman ada yang membantu mendampingi dari tim ini mendampingi beberapa satker-satker yang belum. Jadi yang tahun ini ada 21 satker yang belum, yang akan kita dampingi. Dan yang pendamping ini kita ada tambahan Bapak Ibu. Ada tambahan selain PAUD dan kita, ini ada Universitas Brawijaya, Unbra, yang tahun ini kita Unbra sudah dapat oleh BPK ya, ini sehingga ada tambahan pendamping yaitu Universitas Brawijaya. Sehingga kemarin Bapak Ibu kita diberi kesempatan oleh BOE ini supaya kita ini bisa memberi mengadopsi adaptasi kegiatan yang dilakukan oleh BOE, dan terima kasih banyak kemarin diprakarsai oleh Pak Anwar untuk kita diberi kesempatan untuk hadir di sana. Jadi ada Pak Anwar, dan kemarin juga ditemui oleh Pak Rohim yang dulu pernah menjadi PLT Kepala, sekarang menjadi PLT Kabak. Dan kita diberi kesempatan di sana Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dilakukan di sana. Jadi di sana itu adalah sedang melakukan proses penyusunan program kerja oleh masing-masing satker. Sekaligus ini juga kemarin mereka mengundang
mengundang dari mana ya, dari pusat terkait dengan ini sosialisasi Permenpan RB 90 tahun 2021, yaitu untuk pedoman yang baru. Hanya sayangnya kemarin kita terlambat karena kita dapat tugasnya terlambat, sehingga kita datang terlambat, kita tidak sampai bisa mendengarkan penjelasan itu. Hanya ada beberapa hal yang terkait dengan Permenpan RB 90 2021 kalau tidak salah, itu saya sempat bacanya sekilas. Itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu, bahwa nanti Bapak Ibu kita ini ada semacam ini penilaian secara internal. Jadi ada TPI, ya, ada TPI, tim penilai internal. Jadi ada tim penilai internal. Nah, ini harapannya dibentuk di lembaga sendiri untuk bisa memastikan bahwa ini proses yang dilakukan ini sudah benar-benar sesuai yang diinginkan. Ya, jadi nanti TPI ini atau tim penilai internal ini harapannya nanti bisa menjadi penilai atau memastikan bahwa proses pembangunan BBM ini bisa dilakukan dengan sesuai dengan harapan. Bapak Ibu, jadi di TPI ini selain itu Bapak Ibu, harapannya tim TPI yang terbentuk ini juga sebagai tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun zona integritas. Jadi, nah tadi kalau Bapak Ibu bila ada kesulitan, jadi mulai dari bawah ya, mungkin Bapak Ibu harapannya sudah punya komitmen ya, dengan komitmen semuanya masing-masing. Kalau merasa ada yang kurang paham, tentunya bertanya kepada ini temannya. Kalau tidak ada yang paham, silahkan tanya ke timnya. Kalau masih belum paham, nah ini harapannya ini tim TPI ini sebagai salah satunya tempat untuk konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun zona itu. Nah, jadi juga sebagai tempat konsultasinya. Juga harapannya juga bisa menjadi ini fasilitator untuk asistensi atau pendampingan kepada unit-unitnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi selain sebagai TPI, adik-adik ambil HP-nya itu. Ya, sebagai TPI tadi tidak hanya sekedar untuk menilai, tapi juga nanti harapannya juga bisa ini Bapak Ibu menjadi tempat konsultasinya. Teman-teman kita yang mungkin perlu perlu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk membangun atau menyempurnakan dari masing-masing bagiannya atau masing-masing unitnya atau masing-masing bidangnya. Itu TPI. Selain itu Bapak Ibu, nanti setiap setiap unit atau setiap kegiatan itu ada monefnya Bapak Ibu. Monef dilakukan monef secara berkala. Ini yang mungkin yang perlu kita lakukan. Jadi ada TPI, ada monef yang secara berkala. Terus ada lagi Bapak Ibu, ada yang baru lagi ini mana ya? Jadi ada tambahan dari 6 pengungkit Bapak Ibu. Jadi kan ada kemarin disampaikan bahwa proses untuk membangun itu kan ada 6 pengungkit. Nah, 6 pengungkit itu kan ada upaya pemenuhan. Ada upaya pemenuhan di sana. Jadi selain itu dari 6 pengungkit ini nanti untuk prosesnya juga ada yang namanya reform. Jadi untuk pemenuhan pada 6 pengungkit itu juga ada reform. Apa itu reform? Nah ini Bapak Ibu, jadi di dalam proses misalnya masing-masing area atau bidang itu nanti akan bagaimana upaya untuk pemenuhannya. Di situ juga ada reform Bapak Ibu. Apa itu reform? Nah ini Bapak Ibu yang kita nanti perlu kita lakukan, kita lanjuti
atau mungkin nanti kita perlu tindak lanjut lagi untuk bagaimana membentuk untuk reformnya ini. Jadi reform itu semacam apa ya, semacam untuk pemastiannya hasil kerjanya. Jadi hasil kerja dari masing-masing ini ya, masing-masing area ya. Jadi dengan adanya reformnya adalah untuk mengukur keberhasilannya. Jadi ketika area ini melakukan pemenuhan ini, karena apa tingkat keberhasilannya, apakah sudah memenuhi keberhasilan belum? Jadi tingkat pengukuran keberhasilan. Jadi akan dilihat di situ di dalam aspek reformnya itu seperti apa. Jadi pengukuran indikator keberhasilannya seperti apa, mungkin gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa kemarin ada contoh yang kita bisa adopsi dari BOE. Jadi mereka mempunyai kayak semacam LK-nya, rencana aksinya. Jadi mereka itu membuat semacam kolom-kolom untuk nanti dilakukan proses ini untuk perbaikan rencana program kerja, program kerja. Jadi di sini ada aspek pemenuhan, juga ada aspek dari pemenuhan itu juga ada inovasinya apa. Setelah itu nanti juga ada aspek reformnya. Jadi ada dua aspek pemenuhan. Di dalam pemenuhan nanti ini adalah di sana juga dilihat juga apa saja yang telah dilakukan untuk inovasinya. Terus ini Bapak Ibu juga ada reformnya. Jadi bagaimana pengukuran keberhasilannya itu ya. Jadi di situ ada kolom-kolomnya, mulai dari program kerjanya, indikator kecapaiannya, langkah-langkahnya apa, bukti fisiknya seperti apa, kapan waktu pelaksanaannya. Jadi nanti mungkin kalau harapannya nanti ada tindak lanjut dari ini semua, nanti kita akan segera mencoba untuk menyusun ini. Nanti tentunya ada kami harapkan kepada teman-teman dan mungkin nanti seizin dari Bapak Pimpinan, juga Bapak Kasubag, mungkin nanti kita ada rapat tindak lanjut untuk penyusunan program kerja selanjutnya, juga mencoba untuk ini juga memenuhi dari Permenpan RB 90 ya tahun 2021, karena itu acuan kita yang terakhir, harapannya bisa memenuhi dari itu semuanya. Itu Bapak Ibu mungkin yang kami sampaikan, yang dari saya. Nanti mungkin dari Pak Amir bisa menyempurnakan lagi apa informasi-informasi selanjutnya. Pak Amir, siap Amir? Monggo Pak Amir. Dari saya terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Koordinator Berada sekaligus manajer area perubahan ini ya Pak ya, masih tetap ya Pak ya, belum berubah ini. Baik, kami persilakan Pak Amir. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Rizky MPD. Yang saya hormati Bapak Kasubag LPMP Provinsi Jawa Timur, Bapak Rustamari MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Fungsi dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kemarin saya dengan Pak Wahyu diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang di BBPMP BOE Malang untuk terkait dengan penambahan informasi ya, memperoleh informasi yang berkaitan dengan upaya saya singkat saja ya, BOE singkatannya panjang. BOE Malang itu dalam rangka membangun ZI BBBM, artinya mereka dalam posisi mempertahankan. Sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu
terkait dengan apa yang kami dapatkan selama kegiatan di sana kemarin. Namun ada beberapa mungkin poin ya yang perlu saya tambahkan. Yang pertama, ini saya satu hal yang saya lihat adalah teman-teman di DOE kayaknya selalu semangat begitu, dan insya Allah kita juga akan selalu semangat gitu. Mereka kemarin dengan munculnya model penilaian yang baru nanti yang akan datang yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, yaitu untuk mengimplementasikan Permenaker RB nomor 90 tahun 2021 itu yang ada dua hal penilaiannya berkaitan dengan pemenuhan dan reform. Nah, mereka langsung melakukan upaya proses evaluasi. Kemarin itu ada dua hal yang mereka lakukan, yaitu evaluasi kegiatan mereka selama setahun kemarin dalam rangka melihat apakah hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan implementasi WBBM yang mereka dapatkan itu sudah terlaksana dengan bagus, dan ada hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki. Nah, ini saya lihatnya semangat dari sisi itu. Akhirnya mereka dalam kondisi sudah mencapai WBBM itu tidak berarti mereka juga berhenti, tetapi tetap selalu mengevaluasi program-program mereka, dan bahkan mereka selalu memikirkan kembali inovasi yang telah mereka lakukan untuk kemudian mereka buat program baru di tahun yang akan datang. Nah, mereka lakukan, kemarin saya tanya diskusi dengan Pak Anwar itu bahwa ini semata-mata karena memang satu sisi paling tidak kalau lembaga itu sudah ditunjuk sebagai lembaga yang di label dengan predikat WBBM, paling tidak ya memang harus terbukti betul, dirasakan betul oleh orang lain yang ingin belajar terkait dengan WBBM gitu. Nah, hal ini juga sekaligus terbetik dalam pikiran saya dan juga mungkin Pak Wahyu ya. Oh ya, ternyata memang kita sekarang pun LPMP Jawa Timur juga sebenarnya sudah memperoleh predikat BBK. Nah, minimal walaupun kita masih dalam proses meraih predikat WBBM, berarti ada proses juga kita memastikan diri kita bahwa seluruh warga LPMP Provinsi Jawa Timur telah melabelkan dirinya menjadi karyawan atau pegawai yang ada di lembaga yang tersertifikat WBK gitu. Siapapun yang datang belajar tentang WBK, maka paling tidak akan melihat seluruh pegawai LPMP Jawa Timur, mereka semua adalah orang-orang yang tersertifikat WBK dari segi personal yang ada di dalam LPMP Provinsi Jawa Timur, karena bagaimanapun juga lembaga kita sudah tersertifikat WBK. Nah, ini artinya semangat yang saya lihat dari teman-teman DOE ya yang kemarin. Nah, mereka menyusun bahkan peserta mereka di pertama hal yang dievaluasi, melakukan evaluasi terkait dengan program-program pelaksanaan WBBM mereka selama tahun kemarin karena mereka sudah memperoleh WBBM. Nah, kemudian mereka mencoba merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun yang akan datang yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, baik itu menjawab langsung terkait dengan LKE-nya. Ini LKE-nya kemarin kayaknya disampaikan oleh Pak Anwar bahwa LKE-nya mereka sudah mencoba mengacu pada LKE yang baru, LKE yang ada unsur pemenuhan dan unsur reform tadi itu sebagai bagian dari mereka merancang kegiatan yang akan program yang akan mereka lakukan, dan sekaligus akan muncul rencana aksi seperti kita yang biasa kita lakukan. Dan kemudian juga mereka di setiap area seperti kita juga mungkin ya, dan kemarin kita lihat ada hal-hal yang sudah mereka rancang untuk inovasi yang baru yang akan datang, inovasi yang sudah ada dievaluasi oleh mereka kendala implementasinya seperti apa. Nah, kemudian mereka akan merancang inovasi yang akan datang itu akan berjalan lebih baik, karena mereka berpikir bahwa kemarin juga ternyata ada materi ya sebelum mereka kerja secara kelompok. Kalau istilahnya kemarin area itu mereka namakan bidang ya, bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, bidang 6 begitu. Nah, di masing-masing di masing-masing area itu ternyata mereka juga sudah sebelum menyampaikan diskusi itu, mereka sebelumnya sudah mengikuti juga paparan dari Menpan ya, dari Kementerian PAN RB terkait dengan model layanan dalam rangka menyongsong agile birokrasi gitu ya. Jadi birokrasi yang lentur, fleksibel ya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, atau mungkin ketika kita akan menjadikan birokrasi yang lentur, nah kira-kira inovasi layanannya seperti apa, kurang lebih seperti itu yang mereka bahas yang terkait dengan layanan mereka. Nah ini juga kami kemarin sebenarnya mau mengintip seperti apa rancangan mereka, tapi mereka masih dalam proses diskusi gitu Bapak Ibu. Nah kemudian mereka juga mencoba di setiap di unsur pemenuhan itu di 6 area perubahan itu juga masing-masing juga tadi menyusun program, dan juga di dalam program itu juga mungkin mereka juga merumuskan inovasi. Kemudian juga di reform gitu ya, di unsur reform itu juga mereka di setiap areanya juga mencoba mewujudkan inovasi yang mereka lakukan. Nah ada beberapa hal yang sebenarnya kemarin yang kita muncul juga sempat saya diskusi sempat kita berpatokan juga dengan Pak Wahyu ya. Ini kemarin mereka berpikir kan aplikasinya banyak gitu ya, terutama untuk kepegawaian. Mereka mencoba mengintegrasikan. Nah, saya banding saja dalam pikiran ini kita di LPMP sudah ada dulu, berarti mungkin semacam itu gitu. Nah, berarti sebenarnya juga kita tidak kalah bagusnya juga mungkin dalam melaksanakan mengintegrasikan sejumlah inovasi. Nah, kemudian juga kemarin mereka merancang baru akan melaksanakan program yang di area perubahan yang saya ingat ya, itu pegawai berprestasi. Nah itu yang kita rancang tahun lalu sebenarnya belum di-deal-kan, belum kita ajukan memang untuk ada semacam pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi gitu. Dan unsur-unsurnya mereka sudah berdiskusi. Bahkan kita sebenarnya di kita itu sudah kita susun panduan, sudah susun instrumen, sudah susun mekanisme pelaksanaannya. Hanya saja memang kemarin kita tidak sempat ya, mungkin belum bisa laksanakan. Tapi di POE kayaknya mereka langsung mendiskusikan secara detail, kemudian mereka akan melakukan itu. Nah, di antara hal-hal yang mereka lakukan adalah dalam salah satu contoh untuk mewujudkan inovasi di masing-masing area. Salah satu yang saya ingat itu kemarin. Sebenarnya banyak ya, kita mengikuti dari awal itu presentasi dari masing-masing area. Dan tidak tahu kemarin Pak Wahyu sempat meminta file program kerja mereka atau belum. Yang jelas kemarin masih menyusun program, baru setelah itu menyusun rencana kerja. Itu aja mungkin tambahan yang berkaitan dengan informasi yang kami dapatkan selama kegiatan yang 1 hari setengah ya. Kita siang sampai sana sampai siang besoknya gitu ya. Itu yang kita lakukan. Kita sampai di sana sudah mereka dalam posisi berdiskusi, jadi kami diskusi di tim sekretariatnya, kemudian juga sempat keliling, kemudian mendengarkan presentasi mereka. Jadi poin pentingnya adalah dalam posisi mereka, dalam posisi BPMP Boy Malang itu telah mencapai ZI BBM, mereka mencoba melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan hal-hal yang sudah mereka lakukan, termasuk juga kemungkinan kenapa inovasinya tidak bisa jalan, kenapa di area mana, di unit mana yang tidak bisa jalan, tidak bisa dijalankan, kemudian apa penyebabnya, kemudian mereka merumuskan gagasan untuk menghasilkan sebuah inovasi yang memperbaiki proses yang mereka sudah lakukan. Ini berarti memang proses inovasi berkelanjutan itu memang muncul di mereka ya. Nah, sebagian hal lain juga sebenarnya sama juga dengan kita dalam proses upaya membangun inovasi dan seterusnya tadi. Nah, kemudian di samping juga mereka menyusun inovasi atau program inovasi di masing-masing komponen pemenuhan di komponen penungki tadi di pemenuhan dan reform. Nah juga mereka masih juga berpikir untuk bagaimana membuat gagasan yang berkaitan dengan pendampingan kepada satker yang belum BBM. Nah mungkin nanti kita juga kalau kita dalam konteks kita adalah pendampingan kepada satker yang belum BBK. Ternyata kemarin juga pengalaman ya, ketika saya beberapa kali itu diminta untuk mendampingi begitu, itu memang hal-hal yang sifatnya kita diskusikan, kita sampaikan secara ideal di mereka itu memang harus ada semacam kesamaan kesamaan mekanisme atau kesamaan konsep pendampingan memang misalkan yang dilakukan oleh person-person
yang ada di lembaga kita. Nah, termasuk di BOE kemarin juga membahas tentang bagaimana upaya mereka, kegiatan yang mereka lakukan untuk pendampingan kepada WBBM, sehingga nanti satu arah penjelasan yang rigid, sehingga nanti masing-masing kita mungkin punya standar bahwa untuk mencapai WBK lembaga itu harus A, B, C, D dan seterusnya. Ini semua kita yang menyampaikan nanti akan seragam untuk menyampaikan proses yang sama, gitu ya. Sehingga nanti siapapun yang menyampaikan bahwa karena setiap kita atau siapapun yang ditunjuk oleh pimpinan untuk mensosialisasikan atau untuk mendampingi lembaga lain yang belum berpredikat WBK, nah itu nanti akan secara sistematis alur yang kita bangun juga sama. Jadi alur yang kita bangun di LPMP seperti ini, maka kita sampaikan juga kepada orang lain alur yang dilakukan oleh LPMP itu kepada satker lain yang belum WBK. Nah mungkin itu juga yang dipikirkan oleh BOE Malang terkait dengan pendampingan kepada satker yang masih belum mencapai predikat WBBM. Itu saja mungkin Ibu Rutika yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah kita tinggal nanti mungkin lanjutannya adalah action kita ya, mungkin begitu. Mungkin kita ya mau nggak mau, suka nggak suka, ini kita kan sudah sudah ke WBK, dan mungkin pasti kita akan dituntut untuk menuju ke WBBM kan gitu. Kan kita menolak juga nggak mungkin ya secara kelembagaan. Ya paling nggak pasti mungkin akan diarahkan oleh kementerian untuk mengikuti WBBM. Nah ini sudah bulan 2, mungkin sebaiknya kita sudah segera memulai, kita merancang, kita mengevaluasi detail kembali program kita yang lalu, apa penyebabnya, terutama kenapa muncul 3 penilaian itu gitu ya. Dari hasil yang disampaikan oleh Pak Wahyu, kenapa muncul 3 penilaian. Mari kita berintrospeksi, mari kita secara bersama-sama mungkin untuk menunjuk diri kita sajalah gitu ya. Menunjuk diri kita masing-masing. Persoalan jangan-jangan misalkan 3 hal yang tadi itu, 3 hal yang ditemukan oleh ahli penilai tadi, mulai dari internalisasi pembangunan ZI yang belum baik, kemudian penyusunan rencana yang belum smart, kemudian inovasi yang masih dalam proses uji coba. Mungkin semuanya itu adalah kita coba merefleksinya kepada diri kita masing-masing di LPMP Provinsi Jawa Timur, bukan hanya tim tapi seluruh pegawai. Kira-kira jangan-jangan yang menjadikan tidak bisa terinternalisasinya pembangunan ZIBK ini gara-gara saya misalkan begitu. Nah ini perlu untuk kita berpikir bersama supaya kita tidak saling supaya aura untuk pembangunan ZI, WBK, WBBM itu bisa kita rasakan bersama, bahwa ini adalah perjuangan kita bersama, itu kalau kita sepakat akan membangun bersama gitu. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bapak dan Ibu beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wahyu Arijatmiko terkait dengan poin-poin di WBBM, dan ini jadi PR kita bersama yang tentunya butuh aksi atau rencana tindak lanjut yang harus kita segerakan. Beberapa hal yang menjadi poin penting yang dapat kami simpulkan terkait dari arahan Pak Wahyu maupun tambahan informasi dari Pak Amir tadi. Yang pertama Bapak dan Ibu, bahwa hasil penilaian WBBM LPMP Provinsi Jawa Timur saat ini 83,37 apa 34 tadi Pak Wahyu? 83,37. Nah, dan harapannya tahun ini dapat kita tingkatkan untuk meraih predikat WBBM, dan tentunya mewujudkan pembangunan ZI WBBM ini dibutuhkan semangat, komitmen, kepedulian, dan partisipasi proaktif seluruh warga LPMP Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga disampaikan informasi bahwa percepatan pembangunan ZI, WBK, dan WBBM tahun ini kembali dilaksanakan program pendampingan WBK dan WBBM ke seluruh satker di Kemdikbud, yang tujuannya adalah untuk menduplikasi praktek-praktek baik yang tentunya akan menginspirasi satker-satker Kemdikbud untuk meraih WBK dan WBBM. Dan ada satker baru tadi ya Pak, untuk tahun ini adalah Universitas Brawijaya. Kemudian yang terakhir tentunya yang disampaikan Pak Amir, bahwa untuk mewujudkan pembangunan ZI WBK WBBM diperlukan proses evaluasi menyeluruh terkait program-program pelaksanaan WBK dan WBBM, dan tentunya merumuskan program yang akan dilaksanakan di tahun ini dan
tak kalah penting adalah bagaimana kita dapat merancang inovasi yang berkelanjutan. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Amir dan Pak Wahyu? Cukup ya? Cukup ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir dan Pak Wahyu Adi Jarniko atas pencerahannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dapat kita cukupkan dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan tentunya teriring doa bagi Bapak Ibu yang saat ini dalam kondisi yang sedang sakit agar dapat segera diberi kesembuhan, dan bagi Bapak Ibu yang dalam keadaan sehat senantiasa tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Apabila ada yang kurang dari kami selaku moderator pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.